Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Nita. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini Dapur Mama Nita mau buat lumpia Semarang. Ini buatnya lumayan ribet, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dan yang pastinya enak banget dan gak bau pesing ya untuk rebungnya. Nah, untuk lumpia Semarang ini cara buatnya gampang banget ya. Dan juga ini cocok banget dijadikan ide jualan. Apalagi di cuaca yang dingin kayak gini ya, musim hujan seperti ini. Nah, yang mau tahu cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan subscribe untuk channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru ya. Nah, pertama-tama ini saya mau siapkan 2 liter air dan kemudian tambahkan irisan lengkuas, jahe, dan juga daun salam. Lalu ini masukkan rebung yang sudah saya cuci bersih. Masukkan rebung, ini rebungnya saya pakai kurang lebih 2 kilo. Masak hingga air mendidih, lalu buang airnya. Nah, kalau airnya nanti sudah mendidih, ini nanti akan aku masak 2 kali. Jadi, menghindari bau pesing, ini saya akan masak 2 kali. Nah, ini untuk mendidih yang pertama kali. Lalu kemudian diaduk seperti ini, tunggu kurang lebih 10 menit. Lalu kemudian dibuang airnya. Dan ini akan saya masak kembali ya dengan air yang baru. Nah, selanjutnya ini udah air rebusan yang kedua. Kalau sudah mendidih seperti ini nanti diaduk dulu kurang lebih 5-10 menit lagi. Lalu kemudian ini akan saya matikan api kompornya dan airnya ditiriskan ya. Lalu kalau sudah ditiriskan, ini nanti boleh dicop atau dipotong-potong sesuai selera. Nah, untuk bahan flanya ini saya siapkan wadah, kemudian masukkan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini akan kita masak sampai membentuk karamel. Nah, ini perlahan, jangan diaduk sampai nanti dia mengkaramel ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah mengkaramel, nanti baru kemudian ini diaduk sedikit sebentar aja, lalu masukkan air panas. Nah, untuk memasukkan air panasnya ini harus hati-hati ya. Perlahan aja, sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kemudian diaduk. Nah, aduk hingga air dan gula karamel tercampur merata. Nah, untuk jumlah dari airnya dan bahan-bahan yang lainnya ini saya masukkan ke dalam kolom deskripsi ya. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan larutan tepung maizena ke dalam air gula dan aduk cepat agar tercampur merata dan maizenanya nggak mengental ya. Lalu kalau sudah mengental seperti ini, matikan api kompor dan kemudian akan saya sisihkan terlebih dulu. Nah, ini kuahnya kental dan ini creamy banget dan enak banget, manisnya juga pas. Nah, ini kemudian matikan api kompornya dan disisihkan. Selanjutnya, ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ada rebung, ebi. Nah, untuk ebinya ini saya rendam dulu air panas, lalu kemudian dicincang. Kemudian ada udang, ada telur, kemudian ada bawang merah, dan juga bawang putih. Lalu kemudian ada daun bawang. Nah, untuk lengkapnya ini ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya ini saya mau tumis dulu bumbu halus yang tadi, bawang merah, bawang putih. Ini nggak saya kasih minyak terlebih dulu karena tadi saya blender pakai air. Nah, kalau sudah agak asat, baru kemudian saya masukkan minyak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian bisa diaduk. Pastikan air di dalam bumbu sudah hilang. Lalu kemudian masukkan minyak secukupnya aja.
seperti ini, lalu kemudian diaduk merata. Nah, kalau sudah setengah matang seperti ini dan hampir matang, baunya sudah harum. Dan kemudian ini saya mau masukkan udang. Udangnya ini tadi saya cincang, boleh juga di blender. Udang cincang, kemudian ini diaduk merata sampai udangnya juga matang. Nah, seperti ini ya. Kalau udangnya sudah dirasa matang, kemudian boleh saya mau masukkan kembali untuk ebi. Nah, ini ebinya. Di sini saya pakai ebi kurang lebih 250 sampai 300 gram. Ebinya sebelumnya sudah saya rendam kurang lebih 5 menit, lalu kemudian saya chop. Nah, setelah ebi masuk, kemudian masukkan wortel yang diiris memanjang. Seperti ini ya. Ini saya iris memanjang supaya nanti terasa ya saat digigit. Nah, ini ditutup seperti ini supaya lebih cepat empuk. Nah, kalau sudah agak lama, kemudian ini boleh dibuka tutupnya. Aduk kembali sampai dirasa sudah tidak ada air yang keluar dari wortel. Lalu kemudian ini selanjutnya mau saya kasih telur. Nah, untuk telurnya ini di sini saya pakai kurang lebih 12 sampai 14 butir. Nah, ini boleh dikocok terlebih dahulu atau boleh juga tadi seperti saya utuhan ya. Baru nanti saya kocok. Nah, ini diaduk merata seperti ini sampai benar-benar tercampur. Lalu kemudian ini kalau sudah telurnya matang sempurna. Nah, kalau telurnya sudah tercampur merata dan dirasa sudah matang semua, lalu kemudian ini akan saya masukkan rebung yang tadi sudah direbus, kemudian dicop atau dipotong kasar seperti ini. Nah, ini akan saya campur, saya aduk merata ya. Pastikan kita pakai pegangan supaya lebih rata untuk mengaduknya. Ini karena kualinya juga besar ya, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, selanjutnya ini saya mau masukkan saus tiram. Kemudian saya masukkan lagi kecap manis. Nah, untuk lengkapnya ini akan saya masukkan di kolom deskripsi. Selanjutnya ini ada kecap asin. Nah, ini kecap asinnya sudah masuk. Lalu ada minyak wijen. Nah, ini pasti sedap banget ya. Karena dari bahan-bahan yang dimasukkan ini sangat-sangat enak banget, harum banget. Lalu selanjutnya ada penyedap. Nah, ini saya pakai Masako. Di sini saya pakai Masako yang ukuran kecil, saset 3. Tapi nanti boleh di tes rasa ya. Kemudian ada gula pasir. Nah, ini gula pasir juga boleh masuk. Lalu selanjutnya jangan lupa garam dan juga merica. Merica saya pakai sedikit aja. Nah, ini diaduk merata. Kemudian setelah diaduk merata, pastikan rasanya pas ya. Nah, ini alhamdulillah sudah tercampur merata. Kemudian untuk akhirnya ini mau dimasukkan daun bawang. Nah, untuk daun bawangnya ini sudah masuk. Lalu kemudian saya siapkan ada kulit lumpia. Ini saya beli di pasar. Jadi yang isinya banyak itu saya beli yang ukuran agak besar. Lalu kemudian ini disiapkan terlebih dulu. Nah, untuk satu buah lumpia saya pakai 2 lapis supaya nggak bocor. Nah, ini siapkan 2 lapis. Untuk lapisan pertama ini saya mau ambil isian lumpianya. Kurang lebih saya isi 2 sendok makan. Nah, ini 2 sendok makan seperti ini.
Nah, ini lalu dilipat. Lipatnya seperti ini ya. Langsung ditutup. Nah, ditekan juga supaya padat. Lalu untuk ujungnya ini saya mau poles dengan lapisan tepung. Tepung dengan air, 1 sendok makan tepung dan 1 sendok air. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama. Lalu kemudian ini saya goreng, mohon maaf videonya tadi nggak ke record ya. Goreng sampai kecoklatan seperti ini. Nah, alhamdulillah ini sudah jadi untuk lumpia Semarangnya ala dapur Mama Nita. Dan ini enak banget pastinya ya, kelihatan dari teksturnya. Nah, ini bisa dilihat ya kuah kentalnya. Saya mau cobain. Masya Allah, kelihatan ya kuahnya itu kental dan juga bening, nggak butek. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Ini isiannya full dan juga ini ukuran lumpianya besar, ditambah dengan potongan cabai atau kita bisa gigit cabai seperti ini. Enak banget. Dan ini pakai bawang ya, ini daun bawangnya, bukan daun bawang yang seperti dijual itu, tapi ini daun bawang yang kecil. Ini enak banget ya, krenyes-krenyes, ini perpaduannya cocok banget. Resep ini wajib banget dicoba ya teman-teman semua. Terima kasih.